Alkisah di sebuah desa, hiduplah sebuah keluarga kecil yang hidup sangat kekurangan. Mereka tidak punya uang, bahkan ladang mereka pun kering. Mereka juga memiliki seorang anak sulung yang sangat pembangkang dan tidak mau membantu mereka. Bu, sepertinya uang kita sudah habis dan ladang kita sudah kering. Bagaimana cara kita untuk melanjuti hidup kita? Bagaimana kalau kambing yang kita ternak dijual saja ya? Sepertinya tidak bisa, soalnya kambing-kambing kita semuanya pada kurus semua. Nggak akan laku harga mahal di pasar. Ya udah kalau begitu nanti kita minta tolong sulung untuk membawa kambing-kambing kita ke hutan agar makan banyak dan cepat gemuk. Dengan begitu nanti kita bisa jual dengan harga yang kita mau. Ayah pun segera memanggil si sulung. Hei sulung, kemari anak. Ya, ada apa? Sulung, tolonglah ayah bawakan kambing-kambing ke padang rumput agar diberi makan. Soalnya persediaan uang kita sudah menipis dan ladang kita sudah kering. Ya malas. Kenapa gak ayah saja? Kenapa begitu sulung? Tolonglah bantu ayah dan ibu. Ya nak, rencananya kambing-kambing itu akan dijual di pasar untuk kehidupan kita. Yalah, Tak lama kemudian, sulung mau mengembala 2 ekor kambing yang dimiliki ayahnya. Namun, tak sampai di padang rumput yang dituju, sulung memutuskan untuk tidur di bawah sebuah pohon hingga sore. Dan ketika bangun, kambing yang dititipkan ayahnya sudah raib entah kemana. Tanpa rasa bersalah, sulung tidak mau menjelaskan kejadian sebenarnya. ngapain aku jaga kambing-kambing itu? Mending aku tiduran di sini. Loh, kambingnya mana? Ya udahlah, tinggal bilang ke ayah aja. Ayah sangat kecewa pada sulung yang tidak bisa diandalkan. Padahal, semua hal yang dimintanya adalah demi kepentingan hidup bersama-sama, yaitu demi kebutuhan pangan. Kesedihan pun dirasakan ibu yang selalu bersedia untuk mencari tambahan penghasilan untuk keluarga. Tanpa pikir panjang, ayah segera berangkat ke hutan untuk melihat perangkap yang disengaja dipasang untuk menjerat hewan yang ada di sekitar hutan. Oh iya, kemarin kan sudah memasang jebakan di dalam hutan. Sebaiknya aku mengeceknya ya. Wah, ternyata aku mendapatkan seekor babi hutan. Lumayan nih, bisa dijual di pasar. Sang ayah yang senang pun akhirnya melepaskan jeratan dari babi tersebut. Namun, induk dari babi tersebut sudah melihat di ujung, dan ayah pun dikejar oleh kedua induk babi tersebut. Naasnya, saat mencoba menyelamatkan diri, sang ayah justru jatuh ke sungai dan terbentur oleh batu hingga tewas. Sulung, kesini kamu. Kamu ini apa-apaan, selalu bikin susah orang tua. Kenapa kamu membuang beras ke dalam sumur? Udah marahnya? Sulung, tunggu. Tolong ambilkan ibu periuk di belakang. Ibu akan menjual ke pasar. Dan juga jaga adik kamu, karena ayah kamu belum pulang. Ya. Lelah memarahi si sulung, ibu pun meminta tolong agar sulung mengambil periuk tanah liat di belakang untuk dijual ke pasar. Untuk apa aku mengambil periuk dan menjaga si bungsu? Ya udahlah, aku percaya saja. Tak disangka, periuk hasil buatan ibu dipecahkan begitu saja oleh anak nakal yang satu ini. Sungguh keterlaluan dan membuat hati ibu hancur berkeping-keping, layaknya periuk yang sudah dipecahkan itu. Sulung, apa-apaan kamu? Kenapa kamu pecahkan periuk ini? Kita butuh makan. Apa kamu tahu, ini adalah harta satu-satunya yang kita punya. Menyusahkan! Sungguh terlalu, sulung justru membentak ibunya dengan nada tinggi yang tak terkira. Sikap sulung itu sangat keterlaluan pada ibunya. Ia tak sadar bahwa suatu saat nanti penyesalan dan penderitaan pasti akan ia alami jika sang ibu sudah tiada. Sementara itu, bungsu yang masih kecil hanya bisa menyaksikan kesedihan mendalam pada ibunya. Jika sudah besar, mungkin adiknya itu akan berinisiatif untuk menolong ibunya. Nak, ibu pergi dulu sebentar ya. Untuk apa lah aku menjaga si bungsu? Disahkan! Bu, ada apa? Saya ingin menyampaikan informasi. Bos suami ibu sudah ditemukan tidak bernyawa di tepi sungai. Saya turut berduka cita ya, Bu. Bersabar ya, Bu. Namun,
tak tampak raut kesedihan dari wajah sulung. Ia justru berpikir bahwa tanpa ayahnya, ia berarti bebas karena tidak ada yang menyuruh-nyuruhnya lagi. Sulung, bungsu, kemarilah. Ya, ada apa, Bu? Tadi ibu mendapat kabar dari warga bahwa ayah kita telah tiada. Apa? Ayah telah tiada. Iya, Nak. Oh. Sulung, kenapa sikap kamu seperti itu? Ibu sangat sedih dan kecewa. Ibu tidak ingin lagi hidup di dunia ini. Ibu akan menyusul ayah. Kamu jaga si bungsu ya. Ibu sulung pergi ke sebuah batu yang disebut batu belah, tempat suaminya jatuh dan meninggal. Kemudian ia pun bersenandung sambil menuju batu tersebut. Batu belah, batu bertampuk, hatiku alangkah merana. Batu belah, batu bertampuk, bawalah aku serta. Ibu, jangan pergi, Ibu. Aku menyesal. Tolong kembali, Ibu. Sambil merintih dan terus-menerus memohon ibunya kembali, usaha sulung tetap sia-sia. Batu belah kini tertutup dan ia tidak akan bisa bertemu ibunya. Satu, dua, tiga. Makan ke dalam sumur. Udah marahnya? Loh, kaminya mana? Sewa. Apa oleh Mas? Tiada. Oh, tiada. Ibu, jangan pergi, Ibu. Aku menyesal. Nah,